Kita masih menunggu berapa orang lagi, Pak? Sudah cukup semua? Sudah semua, Pak? Mohon izin, Pak, kalau berkenan bisa kita mulai, Pak, untuk waktunya. Untuk ya, silakan. Di pembukaan. Izin Pak Kapus untuk kita buka, Pak Kapus. Silakan. Siap. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Bapak Herman Suroyo. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Yang kami hormati para pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, Bapak Husni Tamrin selaku Widya Iswara, serta para peserta diklat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan kami selaku penyelenggara mengucapkan salam selamat datang dalam acara pembukaan pelatihan hukum kontrak konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta secara full e-learning pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pekerjaan Umum.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Yunaldi STMT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang kami hormati Bapak Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi, para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para pengajar, serta para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan hukum kontrak konstruksi dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Kepala BPSDM serta para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penyelenggara melaporkan persiapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja UPT Kementerian PUPR. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Terakhir, DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta tahun 2020. Kedua, tujuan penyelenggaraan. Setelah mengikuti pelatihan hukum kontrak konstruksi ini, peserta diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, keahlian dasar dalam mengetahui dan memahami aspek hukum kontrak konstruksi dan menggunakan kontrak konstruksi sesuai dengan standar yang ada. Ketiga, hari dan waktu tempat pelaksanaan. Pelatihan hukum kontrak konstruksi dilaksanakan secara full e-learning dimulai pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan Sabtu 16 Mei 2020. 4. Peserta. Peserta dari 39 orang peserta yang dipanggil, peserta yang mengkonfirmasi kesertaannya sebanyak 20 orang peserta. Para peserta pelatihan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa syarat kelulusan pada pelatihan ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 SE KM 2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yaitu yang pertama, tingkat kehadiran dalam Zoom meeting minimal 90%. Kedua, nilai total yang terdiri atas 70% aspek akademis dan 30% aspek sikap dan perilaku minimal bernilai 70. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan pula bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan ini, kami mohon para peserta untuk mengisi form evaluasi secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM, yaitu e-pelatihan, untuk mendapatkan penilaian atau masukan terhadap pengajar, modul atau materi, dan manajemen penyelenggaraan pelatihan. Kami sangat mengharapkan masukan atau saran yang membangun terkait kualitas penyelenggaraan pelatihan ini agar kami dapat meningkatkan pelayanan untuk keberhasilan pengembangan SDM Kementerian PUPR di masa mendatang.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Melalui kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyelenggaraan pelatihan ini. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan di para Bapak sekalian. Akhirnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Kepala BPSDM untuk berkenan membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR yang sekaligus akan membuka pelatihan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Ini karena semua masih di mute, semua peserta, saya ulang sekali lagi, ya nanti cukup saja supaya kita bisa mendeteksi bahwa media sosial yang kita pakai, yaitu Zoom Meeting di pagi ini bisa terlaksana dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima sekali. Pak Kapus SDA dan Konstruksi, Pak Herman, Pak Kepala Balai Diklat 3 Wilayah Jakarta, Bapak Widya Suara, para narasumber, para pembimbing, para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang hari ini, pagi ini mengikuti acara pembukaan pelatihan hukum kontra. Saudara-saudara para peserta pelatihan hukum kontra. Kalau saya lihat ini sebarannya, ya ada nama tapi tidak memunculkan identitas institusi atau unit kerjanya. Ada sebagian, ya seperti Bu Nurasih ini dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau Bu Novi Winarni ini dari BPJN 19. Kemudian yang lain ada BP2JK NTB, tapi tidak ada nama, hanya institusi. Lain kali mungkin kalau setting ketahuan nama dan instansinya atau unit kerja, ya, karena nanti berkaitan dengan absensi, ya 90% tadi. Kemudian nanti kalau memang ada diskusi, ya, siapa tahu ada nama sama tapi unit kerjanya berbeda. Di Indonesia ini kan banyak nama yang mirip-mirip, biasanya banyak yang nama yang sama, ya kan? Kemudian institusinya dicantumkan pada saat setting awal Zoom meeting ini, karena saya memerlukan dan saya monitor langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang mengikuti ini bukan sekedar nanti selesai mengikuti hanya punya sertifikat, tidak. Ya, saya tidak menghendaki itu. Saya menghendaki kita ikuti. Ya, kalau Undang-Undang 5 2014 tentang ASN itu hak saudara. Kemudian kalau PP 11 2017 tugas kita di BPSDM harus memanajemen masalah PNS, ASN. Kemudian yang ketiga, masalah kompetensi, saudara-saudara sekalian. Ya, kompetensi saudara-saudara sekalian, makanya pagi ini saudara-saudara ditugaskan atasan langsungnya untuk mengikuti pelatihan hukum kontra. Nah, ini sangat penting ini. Ya, dari manapun instansi saudara-saudara, dari sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya, penyediaan perumahan, BPIW, Dirjen Penyediaan Perumahan, maupun dari bina konstruksi yang ada di daerah, seperti Balai BP2JK ini, Pak Joko,
Ya, saya lihat ada Pak Joko itu, nama depannya ada Joko, belakangnya BP2JK Jambi. Nah, kalau gini kan saya bisa menyebut ini. Siap, Pak. Makasih, Pak. Baik. Jadi saya ulangi lagi ya. Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Kemudian turunannya PP 11 2017 tentang manajemen ASN. Nah, saudara sekalian, sekarang kenapa kita harus distance learning? Karena kondisi pandemi. Ya, diklat ini bisa diadakan tidak harus menunggu adanya pandemi COVID-19 ini selesai. Kita tidak tahu selesainya kapan. Ya, namun tugas kita tetap berjalan. Tugas BPSDM di dalam manajemen ASN memberikan pencerahan kompetensi ASN tetap harus dilakukan. Kebetulan sudah ada pedomannya, ada peraturan kepala LAN ya, nomor 8 2020. Nah, di dalam mengikuti hukum kontrak, pelatihan hukum kontrak ini, dasar pedomannya Permen PUPR nomor 07 2019, Undang-Undang 2 2017, dan nanti turunannya ada PP-nya, sekarang masih draft. Nah, saudara-saudara ikut pelatihan hukum kontrak ini, saya berharap semua aturan dipahami. Semua aturan dibaca dan mengerti apa isi substansinya. Nah, ini penting. Berbicara hukum kontrak itu menyangkut kesetaraan, ya, antara hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, saudara pasti bagian dari pengguna jasa. Apakah itu satker, apakah itu PPK, apakah itu asisten, apakah itu pengawas, apakah itu bagian dari struktural yang ada di pengguna jasa, misalnya dari balai, misalnya kepala seksi, kepala bidang, ya, ini semua penting. Nah, satu hal, jadi moga-moga Bapak Widyaswara atau para pembina, pengampu di dalam pembelajaran, ya, yang nanti akan kita mulai dari tanggal 12 pembukaannya ini, saya berharap saudara nanti cukup aktif. Ya, keaktifan saudara akan saya lihat. Dan kekritisan saudara dalam hal hukum kontrak ini menyangkut kesetaraan kontrak ini cukup penting. Selama ini penyedia jasa dan pengguna jasa hanya melihat kontrak sudah ditandatangani. Ya, yang tipis itu. Padahal di dalamnya bicara kontrak mulai yang namanya sejak dulu proses penawaran sampai dengan dokumen kontrak kelengkapannya. Ya, ini kalau pengguna jasanya kita, ini penyedia jasanya kan ada dari konsultan, jasa konsultasi dan jasa konstruksi. Ya, sama-sama penyedia jasa. Saya tidak tahu saudara ini dari PJN, P2JN, BPWS, Satker PPK di wilayah sektor semua ada atau hanya mewakili beberapa sektor. Tapi buat saya adalah saudara adalah bagian dari yang implementasi dari hukum kontrak itu sendiri. Ya, banyak kasus yang bisa didiskusikan. Nanti moga-moga para widyaswara bisa memberikan suatu contoh-contoh kasus sehingga diskusi nanti bisa hidup. Ya, saya berharap semua aktif. Pertanyaannya cukup kreatif kaitannya dengan hukum kontrak. Karena disitulah ilmunya. Ya, kita tidak bisa memodifikasi, tetapi dasarnya adalah kontraknya dulu bunyinya seperti apa. Nah, itu tadi makanya saya ingatkan. Kontrak kadang-kadang teman-teman melihatnya hanya yang penting sudah kontrak, tanda tangan kontrak. Jarang membaca isi syarat-syarat umum kontrak. Jarang membuat atau selalu telat di dalam perubahan kontrak. Nah, itu jadi permasalahan dengan auditor. Permasalahan menjadi temuan. Selalu klasik seperti itu. Apalagi sekarang ini. Ya, apalagi sekarang ini, tahun ini 2020 Kementerian PUPR mendapatkan amanah di awal tahun anggaran
sekitar 120 triliun lebih. Ya, saudara kan tahu semua itu. Pada saat pengesahan anggaran sesuai dengan sektor sudah terdistribusi masing-masing. Sumber daya air berapa, bina marga berapa, cipta karya berapa, dan seterusnya. Kemudian ada masalah. Kita mengalami, negara kita bagian dari bagian dunia ini mengalami wabah COVID-19, di mana ada pemotongan anggaran untuk kontribusi antisipasi terhadap kebutuhan negara yang lebih prioritas yang lain, untuk kesehatan, untuk jaring pengaman sosial, untuk bantuan sosial, dan sebagainya. Sehingga yang tadinya 120 triliun menjadi hanya sekitar 75 triliun, berkurang sekitar 45 triliun. Nah, sehingga pagu anggaran sektor turunnya cukup signifikan, berkurang hampir 30%. Ya, kalau keseluruhan Kementerian PUPR 120 menjadi 75 itu kan kira-kira turunnya 45. 45 dibagi 120 kan sekitar 30-32%. Hampir semua merata ke seluruh sektor. Padahal, saudara-saudara sekalian, pada saat awal, ya sekarang bulan Mei, tahun lalu kita ada lelang dini. Mungkin Januari, Februari sudah kontrak. Kontraknya masih kontrak awal, di mana pagu kita 120 triliun, bagian dari itu. Sekarang turun. Nah, kontraknya, nilai kontraknya menjadi berapa sekarang? Nah, disitulah sebenarnya potensi. Potensi yang kita bisa lihat bagaimana nanti permasalahan dengan hukum kontrak. Bukan sekedar targetnya berkurang. Bukan sekedar skenarionya nanti diperpanjang menjadi multi-years, mulai single year misalnya. Bukan nanti nilai kontrak karena turun, outputnya dikurangi. Nah, bagaimana dulu dengan jaminan pelaksanaannya yang terhadap kontrak awal? Ya, nah ini bagaimana dulu uang mukanya terhadap kontrak awal. Kalau dihitung dengan kondisi amandemen yang baru menjadi di luar aturan Perpres yang ada. Nah ini saudara-saudara, pagi ini mulai hari ini diikutkan terhadap hukum kontrak ini untuk melihat, untuk memotret terhadap kondisi kontraktual yang ada di tempat masing-masing. Apapun jabatan saudara di dalam unit kerjanya. Nah, nanti diskusikan panjang lebar, karena ini bagian dari kompetensi saudara-saudara sekalian. Disinilah BPSDM berkeinginan dengan adanya pandemi ini, meskipun kita biasanya kalau kediklatan itu dengan tatap muka langsung, ya, meminta saudara datang misalnya, sekarang acaranya ada di Diklat Jakarta, sudah diundang ke Diklat Jakarta untuk mengikuti kursus atau diklat ini. Nah, dengan adanya kendala pandemi dan semua anggaran juga banyak dipotong, kita dalam hal ini BPSDM memodifikasi metode pelaksanaannya dengan menggunakan metode distance learning. Saudara-saudara di tempat kerja, di unit kerjanya masing-masing, di kantor, di daerah, tanpa perlu kita datangkan ke Jakarta bisa mengikuti diklat ini. Namun dengan aturan main yang tetap baku, absensi, aktivitas diskusi, dan nanti ada pretest dan post-test mungkin. Nanti ini penjelasan rincinya dari Kepala Diklat. Ya, tadi sudah disinggung sebagian. Nah, saya menghendaki saudara bukan hanya mencapai targetnya, mendapatkan sertifikat, tetapi betul-betul mengerti dan memahami substansi, isi, materi dari hukum kontrak itu sendiri. Karena ini sangat penting. Ya. Sangat penting implementasinya di tempat kantor unit kerjanya masing-masing. Nah, kembali ke aturan manajemen ASN, disinilah perannya BPSDM. Untuk mengangkat, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan ilmu kepada saudara-saudara sekalian. Bersyukurlah saudara-saudara sekalian bisa mengikuti acara ini. Ya, kami mengharapkan sebenarnya sebarannya itu dari Aceh sampai Papua. Nah, dengan adanya
di standarding, saudara ikut dari tempat unit kerjanya, sebenarnya kita bisa tidak terbatas. Ya, kalau metode yang lama, kursus biasanya datang tatap muka, satu kelas paling maksimum cuma 20 atau 30 orang. Nah sekarang, di standarding dengan di tempat kerja saudara-saudara sekalian, saat ini kebetulan kita ngundang 20, tadi saya dengar yang datang kalau saya lihat ini 22. Bila perlu Pak Kepala Balai, Pak Kapus, kalau ada yang nyusul sebentar lagi silakan Pak. Silakan diinformasikan untuk disettingkan dan disupport untuk mengikuti acara ini. Supaya ilmu kita bisa bagi-bagi, pengetahuan kita bisa distribusi. BPSDM tugasnya adalah membangun SDM, bukan membangun infrastruktur. Nah, saudara-saudara lah nanti yang akan membangun infrastruktur. Ya kan? Kami membangun SDM, memberikan pencerahan, membekali saudara-saudara sekalian agar kompetensinya meningkat. Nah, saudara-saudara lah sekalian nanti yang membangun infrastruktur. Kebetulan hari ini ada kediklatkan tentang hukum kontrak. Nah itu mohon dapat diikuti nanti selama diklat ini berlangsung. Semua saya mohon untuk proaktif, saya memonitor sampai dengan selesai. Ya, kalau saudara hari ini saudara mengikuti hukum kontrak, kemarin di Diklat Bandung itu ada pelatihan pendidikan dan pelatihan tentang sengketa kontrak. Ini agak berbeda. Kalau hari ini hukum kontrak baru mulai, kalau kemarin di Diklat Bandung itu sengketa kontrak. Sudah jelas ada sengketa, terus penyelesaiannya seperti apa? Kalau ini hukum kontrak, kontraknya seperti apa, baca hak dan kewajiban masing-masing para penyedia dan pengguna, disitulah dari awalnya harus ada kesepakatan. Sehingga nanti kalau ada sesuatu apa, tidak menjadikan potensi atau permasalahan, klaim dan sebagainya di belakang hari. Catatan kita di Kementerian PUPR, hukum kontrak yang berdampak kepada sampai ke BANI, sampai ke BPKB, tuntutan ganti rugi, dan segala macam itu ada. Nah, case di tahun ini udah jelas kelihatan nilai kontrak berubah akibat pemotongan anggaran atau pemunduran nilai manfaat. Nah ini, hak dan kewajiban dalam hukum kontrak karena kesetaraan antara penyedia dan pengguna, nah nanti ikuti sampai tuntas, ikuti pemahaman ini betul-betul dimengerti untuk semua peserta, tularkan materi modul yang dipunyai nanti distribusi kepada teman-teman yang tidak mengikuti, paling tidak dalam satu unit kerja saudara sekalian, pemahamannya adalah sama. Sehingga kalau penerjemahannya sama, penyelesaian bisa ada mengenai hak dan kewajiban hukum kontrak antara pengguna dan penyedia, sudah satu bahasa, satu persepsi, itu akan bisa baik nanti di belakang hari. Demikian kira-kira arahan dari saya, Pak Kapus dan Pak Kadiklat, saudara-saudara sekalian. Melalui Diklat ini, hari ini tanggal Selasa 12 Mei 2020, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Diklat tentang hukum kontrak yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Wilayah 3 Jakarta, saya nyatakan dibuka untuk dilakukan memulai pembelajaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para peserta untuk mengikuti. Kembalikan Pak Kadiklat. Terima kasih Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Insinyur Sugiartanto MT atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelatihan ini berjalan lancar. Doa akan dipimpin oleh Saudara Indra Dermawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita berdoa yang akan kami pandu secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan hukum kontrak konstruksi secara e-learning yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Semoga apa yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan-Mu dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami. Sehatkanlah keluarga kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghnini bil ilmi, wa zayyini bil hilmi, wa akrimni bit taqwa, wa jammilni bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bina nahya, wa bika namutu wa ilaikal nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan hukum kontrak konstruksi yang akan dilaksanakan secara e-learning di Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat bergabung dalam pelatihan ini dan mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai dengan akhir selesainya pelatihan nanti. Dan akhir kata kami ucapkan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan pengarahan untuk peserta pelatihan dan untuk pelatihan ya, paparan mengenai pelatihan dan nanti akan dilanjutkan Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Pak Kepala Balai Diklat untuk yang disampaikan, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu kami persilakan selanjutnya untuk pretest dan segera login. Jadi kami persilakan untuk meninggalkan ruang meeting ini dan dilanjutkan dengan pretest. Bila mana ada kendala, nanti silahkan dilaporkan ke kami melalui WA Group, dan kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di pelatihan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Makasih Pak. Makasih Pak Kapus atas kehadirannya Pak Kapus. Makasih Pak Kepala Badan. Ya, silakan lanjut Pak Diklat. Ya, makasih Pak. Kami langsung ke ini Pak, ke pretest Pak, melalui e-pelatihan. Jadi mungkin ada arahan dari Pak Husni ya Pak. Husni ada yang mau disampaikan Pak Husni dari WI? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di e-learning nanti jam 12.
Ya. Kami mohon untuk banyak diskusi dan banyak aturan-aturan yang perlu kita bahas. Terima kasih Pak Kabalai. Ya. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sama-sama Pak Husni. Salam sehat Surabaya. Amin. Ya. Oke, bisa langsung ya, silakan Pak. Mohon izin Bapak Ibu, jadi kita nanti mulai sesi live chat-nya pukul 12.30. Mohon izin Pak Husni. Pak Husni masih ada nggak ya? Udah live ya. 12.30 Bapak Ibu ya. Kita live chat di pelatihan. Nanti akan dipandu juga oleh panitia di WA Group. Demikian, terima kasih.